belah ya tuh. Padet banget kan? Tuh. Ya, satu ya. Enak kok, Mai? Enak. Jujur Oma, kalau dirasanya sih nggak ada yang salah, cuman aja ini bukan rasa dari donat, ini lebih rasa ke odading karena adonannya itu super sangat padat ini. Semangat terus buat Mbak Pinkan, tetap belajar membuat donat yang lebih enak, membuat donat yang lebih cantik. Tapi ini tuh 200.000 aku beli. Isinya itu 4 macam mix ya. Cuman dapat kotaknya kayak gini nih, tuh ya. Ya memang ini aku dapatnya semalam ya, karena memang hanya bisa di pick up kalau jam 6 sore. Cuman ini memang kotaknya not representable gitu loh. Oke, dengan harga 200.000. Oke, gue juga mau ikut mengomentari ya mengenai viralnya donat Mbak Pinkan Mambo ya. Siapa sih yang nggak tahu Nanakot ya? Tahu banget lah ya, food blogger ya kan, yang mereview makanan-makanan. Nah, dan di sini tuh kunci yang gue dapet, ekspektasinya itu kemasannya nggak kayak gini gitu loh, ya kan, dengan dia bayar 200.000. Nah, jadi saran gue nih Mbak Pinkan ya kan, kalau memang dikatakan belum ready, ya udah jangan dijual dulu, apalagi dipromosikan di sosial media, ya kan. Nah, kalau misalnya udah dipromosikan di sosial media ya, berarti sudah siap dengan kritik dan saran. Ya, udah siap dengan kritik dan saran. Tadinya harapan gue ya, responnya Mbak Pinkan itu ya, oh terima kasih Mbak Nanakot gitu kan, saya akan memperbaikinya gitu. Nah, besok kirimin lagi dengan kemasan yang yang oke gitu loh, yang cantik, yang representable gitu kan. Menurut dia kan presentable, apa sih istilahnya tuh Mbak Nanakot itu, ya kan? Nah, jadi maksud gue gitu, jangan tidak terima dengan kritikan ya. Kritik itu bisa membangun loh ya. Menurut gue Mbak Nanakot ini tidak mematikan usahanya Mbak Pinkan Mambo, hanya kasih masukan ya, hanya kasih masukan aja untuk bisa lebih baik. Oke? Ini bukan donat Pinkan Mambo, soalnya aku harus bayar 10 juta. Udah aku bikin sendiri aja. Jadi aku pakai donat ini aja buat bikin donat kayak Pinkan Mambo. Nah, aku nanti mau celupin coklatnya di sini sambil aku ceritain kenapa harus bayar 10 juta. Aku tuh dari kemarin tuh ngiler banget ngelihat Nanakot semua pada review donatnya Pinkan. Aku tuh bilang tim aku, tolong dong pesenin gue donatnya Pinkan karena aku pengen bantu review, kan baru jualan gitu. Nah, akhirnya tim aku tuh nge-WhatsApp, kalau aku payment sekarang bisa nggak di pick up jam 6 sore? Terus jawabannya begini, nggak bisa, katanya bisanya hari Senin. Oh oke, mungkin full nggak sih orderannya? Terus aku bilang, coba bilangin mau aku kasih konten review. Terus katanya ada fee-nya kak, 10 juta per jam. Aku kaget, oh ini miskomunikasi nih, pasti salah paham. Aku bilang, kak aku mau beli donatnya aja, donatnya kak yang mau aku review. Terus dia jawabnya gini, nggak bisa, review beda harganya. Aku makin bingung sumpah. Aku nih seumur-umur punya brand, kalau ada yang mau nge-review barang aku kirimin. Jadi aku pertegas lagi. Jadi aku pick up donatnya buat besok nih. Aku pertegas gitu loh. Yang aku pick up tuh donatnya bukan Pinkannya gitu loh. Aku takut miskomunikasi kan. Terus jawabannya katanya nggak bisa, Senin baru jadi. Terus dia bilang gini, nggak bisa, ribet. Maaf ya kak. Wow, aku kaget banget. Pengen banget donat Pinkan. Akhirnya aku bikin sendiri aja. Ini juga kayaknya nggak kalah enak deh. Kita cobain ya. Bismillah. Yummy. Semoga aku bisa pesen ya ke Pinkan tanpa harus bayar 10 juta. Takut kalau bayar 10 juta. Karena keras, tapi karena donat lain memang masih empuk. Aku nggak bilang donat lain satu merek ya, tapi menurut Pinkan jauh 10 kali lipat lebih enak donat Pinkan. 10 kali lipat donatnya Pinkan itu lebih enak dibandingkan dengan donat-donat yang lain ya. Itu klaimnya Pinkan Mambo, oke? Dan sekarang gue ini mau ngebahas tentang food blogger yang
nge-review donat-donatnya Kapingkan dengan mungkin review-review yang kurang bisa diterima oleh Kapingkannya sendiri ya. Sebenarnya tuh di sini sah-sah aja, apapun reviewnya harus diterima dengan baik oleh yang penjual kalau menurut gua ya, karena gimana pun lu udah menyajikan suatu barang yang untuk dinikmati sama semua orang dengan harga yang menurut gua kurang worth it, untuk dari kemasan, dari mungkin rasanya gitu ya, mungkin menurut gua itu kurang worth it dengan harga yang segitu. Karena kenapa? Karena kita bandingin dengan donat-donat yang udah bertengkleng lama, yang udah ada nama ya, udah ada besar gitu. Dan misalnya salah satunya Jeko. Nah, Jeko itu kan udah punya brand nama besar, dan dia itu menyewa satu ruko yang sangat mahal gitu kan. Bahkan dia ada di mall-mall juga gitu kan. Tapi harga jualnya Jeko itu masih standar menurut gua gitu, jadi masih bisa diterima sama masyarakat manapun gitu. Dan menurut gua kalau misalnya Jeko mau menjual lebih mahal ya menurut gua masih laku ya, karena itu menurut gua worth it, karena dia ada di suatu mall, dia modal untuk menyewa ruko segala macem. Nah tapi kan beda cerita nih sama Kapingkan sendiri. Ini kan kalau menurut gua kan bisa dibilang rumahan ya, karena kan dia menjual di rumah gitu kan, bukan yang menyewa ruko dengan modal biaya yang besar gitu. Nah jadi menurut gua harga 180 atau 200 ribu dengan berapa piece kayak gitu ya, menurut gua kurang worth it kalau menurut gua ya. Tapi ya sah-sah aja, balik lagi ke buyer, ada yang mau beli atau enggak ya enggak. Nah cuman maksud gue di sini adalah kalau memang menurut si Kapingkan ini atau si artis manapun gitu ya yang mau menjual suatu produk dengan harga yang lumayan tapi kualitasnya mungkin biasa-biasa aja, alangkah baiknya untuk menerima saran dan kritik yang masuk, walaupun kritikan itu mungkin pedas buat dia gitu ya, mungkin akan pengaruh buruk ke depannya gitu, tapi alangkah baiknya untuk diterima. Kenapa? Karena supaya ke depan itu bisa lebih baik gitu. Dan kalau masalah harga di sini ya tadi gue bilang itu sah-sah aja, dia punya nama, dia mau menjual segitu ya bisa-bisa aja gitu ya. Cuman gue agak-agak kaget sama reaksinya Kapingkan ini dengan mengklaim katanya donatnya dia itu 10 kali lebih enak dibandingkan donat-donat yang lain. Dan di sini gue sangat-sangat nggak percaya dan sangat-sangat nggak setuju. Kenapa? Karena semua itu balik lagi selera ya guys ya. Mungkin ada yang suka banget nih sama donatnya Kapingkan gitu, tapi ada juga orang yang ih kok donat kayak gini sih, kayak roti goreng misalnya gitu ya. Jadi itu makanan itu balik lagi selera. Jadi apapun makanannya, kalau menurut gue sih kurang pantas untuk mengklaim kalau makanan itu 10 kali lebih enak dibandingkan makanan-makanan yang lain gitu ya. Mungkin saran dari gue ya balik lagi, apapun itu harusnya bisa diterima dengan lapang dada dan untuk perbaikan ke depannya supaya lebih sukses lagi gitu.